Oke, selamat pagi teman-teman. Semangat. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih pengukuran besaran V, I, dan R. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti kita akan memahami konsep arus listrik dengan benar melalui simulator dari PET Colorado. Lalu kita akan mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik dengan tepat setelah mendengar penjelasan dari saya. Lalu berikutnya kita akan menerapkan pengukuran arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik dengan benar dari beberapa soal yang diberikan. Oke, kita langsung saja ke simulator. Oke teman-teman, ini adalah simulator kita tentang arus listrik. Kita akan lihat switchnya tutup ya, switchnya kebuka di sini. Kita akan menutupnya. Nah, setelah menutup, kita akan lihat ternyata lampunya menyala teman-teman. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam garis berwarna abu-abu ini? Nah, kita akan perhatikan di sini ya teman-teman. Kita buka sedikit lagi dan dia mati. Lalu kita akan lihat bagaimana sih pergerakan elektronnya. Nah, kita tutup sekarang. Nah, ternyata ada elektron teman-teman yang berjalan. Nah, elektronnya baru sampai situ ternyata sudah menyala. Berarti elektron ini geraknya kayak gimana sih teman-teman? Jangan kamu bayangkan elektron ini bergeraknya satu-satu gitu, dari negatif satu jalan ke positif kayak gitu. Jangan ya teman-teman, karena alirannya tidak seperti itu. Alirannya elektron ini tuh seperti dia dianggap sebagai sekumpulan orang yang mau nonton pertandingan paling cihuy di gor gitu. Di gor misalnya Persija gitu ya melawan misalnya Persib. Wah, itu kan seru banget tuh, pasti antriannya banyak. Nah, pergerakan satu orang aja tuh bisa mendorong orang lain untuk bergerak maju begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, coba ya, bener nggak sih kayak gitu? Kita akan mundurkan lagi, kita buka. Nah, sekarang kita munculkan si elektronnya. Wow, banyak kan? Nah, ini saya bilang tadi kayak orang antri mau nonton bola ya. Nah, jadi pergerakan satu elektron aja nanti akan membuat elektron lainnya itu bergerak maju. Kita lihat, benar nggak? Kita tutup ya. Nah, benar kan? Elektronnya satu maju, yang lainnya ikut maju, akhirnya menyala. Begitu teman-teman ya. Itulah kira-kira arus listrik. Arus listrik adalah elektron yang mengalir. Banyaknya elektron yang mengalir per satuan waktu. Begitu teman-teman ya. Untuk sinyalnya mungkin bisa dilihat. Nah, ini dia. Seperti ini. Untuk elektron dari negatif ke positif, sedangkan arus listrik kebalikannya ya. Dari arus listrik biasanya dari kutub positif ke kutub negatif. Begitu teman-teman. Terima kasih. Ya, kalau tadi kalian sudah melihat bagaimana simulator PET membahas tentang arus listrik. Nah, sekarang kita akan melihat nih bagaimana persamaannya. Oke, di sini kita sudah ada arus listrik adalah jumlah elektron yang mengalir ternyata per satuan waktu. Kalau boleh dituliskan, arus listrik adalah I simbolnya, lalu jumlah elektron adalah Q begitu, sigma Q, dan satuan waktu adalah T atau time. Berarti kalau ditulis I sama dengan sigma Q
per T, dimana Q itu adalah jumlah elektron, satuannya adalah C atau Coulomb, lalu T adalah waktu, satuannya adalah second. Jadi kalau I atau kuat arus listrik adalah tinggal kita bagi saja ya, berarti C per second atau Coulomb per second. Dia punya nama lain adalah ampere, sesuai nama penemunya ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari Q misalnya begitu? Nah, kita buat segitiganya ya, seperti biasa. Segitiganya di sini adalah sigma Q, di sini adalah I, dan di sini adalah T. Tutup aja bagian yang ingin dicari gitu. Jadi kalau kita mau cari sigma Q, tutup sigma Q nya, terus I ketemu garis vertikal, berarti dia kali, yaitu I dikali T. Nah, bagaimana kalau mau cari T nya? Tutup aja T nya, berarti sigma Q dibagi I. Nah, seperti itu untuk proses pencariannya. Oke teman-teman, itu persamaannya. Lalu kita akan mengukur bagaimana sih arus listrik itu. Sudah ada di depan kita, ini adalah ampere meter ya, alat untuk mengukur arus listrik. Di sini ada skala namanya, ada 3 skala yang dipakai, yaitu 500 miliampere, lalu ada 50 miliampere, dan ada 5 miliampere. Batas ukurnya pun ada 3 jenis di sini, ada 50. Ini adalah batas ukur ya teman-teman. Ada 50, ada 500, dan ada 5 mili. Nah, bagaimana sih proses pembacaannya? Misalkan saja kita kasih di sini tanda panah ya. Tanda panahnya nggak mungkin kan 0, jadi kita buat aja ada tanda panah di sini. Nah, dilihat teman-teman, contoh pembacaannya kita mau pakai misalnya, contoh ya, kita pakai misalnya batas ukurnya, tentukan dulu batas ukurnya teman-teman. Misalnya kita pakai 50, berarti kita pakai 0 sampai 50 volt. Terus skalanya yang dipakai adalah di sini saya pakai misalnya yang 5 ya, 0 sampai 5 volt gitu. Oke, nah bagaimana pembacaannya? Pembacaannya sangat super duper mudah sekali. Tinggal angka yang ditunjuk kita lihat di sini, karena kita memakai angka 0, 1, 2, 3, berarti ini ada di tengah-tengah antara 2 dan 3. Oke, hati-hati teman-teman. Berarti di sini ada 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, dan 3. Berarti ini adalah 2,5 teman-teman. Kita masukin angkanya. Angka yang ditunjuk adalah 2,5 dibagi skalanya yang maksimum ini teman-teman. Karena kita pakai skala dari 0 sampai 5 volt. Nah, kita masukkan maksimumnya 5. Batas ukur yang dipakai adalah yang 50. Nah, baru kita kali 50. Tinggal kita coret aja serat. Ini adalah 10. 2,5 dikali 10 tinggal dikali ya teman-teman, berarti dia adalah
25 volt. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagaimana sih ketika kita juga diminta untuk menuliskan hasil pembacaannya. Biasanya ketika ingin menuliskan hasil pembacaannya, boleh di sini kita tulis I sama dengan hasil yang dibaca, teman-teman jangan lupa ditulis IO-nya berapa, plus minus ketidakpastiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau IO-nya kan udah tahu nih 25 ya. Nah, berapa sih delta I-nya? Nah, kita cari dulu teman-teman, bagaimana cara mencari delta I-nya atau ketidakpastiannya. Mencari delta I atau ketelitian atau ketidakpastian. Nah, di sini teman-teman kamu lihat dari skala 0 sampai 5 ini jarak antara dua garisan terkecilnya itu berapa. Jadi kita cari dulu. Yang pertama adalah skala terkecilnya berapa. Skala terkecilnya dulu kita cari ya teman-teman, berapa. Yang pertama, jadi jarak antar dua goresannya. Oh, di situ kita tahu tuh kalau ternyata skalanya adalah 0,1 gitu ya. 0,1 per 0,1 per maksimalnya adalah 5 teman-teman. Kita tulis 5, tadi batas ukurnya 50. Nah, seperti ini tinggal kita coret, berarti ini adalah 10. Berarti 0,1 dikali 10 itu adalah 1 ampere. Berarti jarak antara goresan terdekat ini adalah 1 ampere teman-teman. Nah, setelah tahu kalau itu 1 ampere, baru kita cari delta I-nya atau ketidakpastiannya. Bagaimana ketidakpastian atau delta I-nya? Setengah dari skala terkecil. Jadi dia adalah setengah dikali 1 ampere. Berapa itu? 0,5 ya, 0,5 ampere. Berarti penulisannya gimana? I-nya pembacaannya adalah 25 volt, terus plus minus delta I-nya adalah 0,5. Ini ampere. Artinya apa? Artinya dia bisa berkurang, range pembacaannya itu 2 dikurangi dulu, 25 dikurangi 0,5, 24 setengah sampai 25 setengah. Nah, kira-kira inilah range-nya teman-teman, range pembacaan yang bisa dilakukan seperti itu. Itu untuk ampere meter. Kita akan lanjut ke ini dia, voltmeter. Voltmeter sama aja ya teman-teman pada intinya dengan yang tadi gitu ya, angka yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Di sini tidak terlihat batas ukurnya berapa. Biasanya sih kalau memakai alat ini sekitar 10 volt atau 30 volt atau 100 volt. Begitu teman-teman. Untuk voltmeter caranya terus ketidakpastiannya itu hampir sama, cuman penulisannya aja yang berbeda sih. Kalau V-nya pembacaannya ya kita tulis aja V0 plus minus delta P, begitu. Untuk caranya sama dengan yang alat ukur arus listrik ya teman-teman, jadi tidak perlu saya
perpanjang lagi penjelasannya, kita lanjut saja ke yang berikutnya. Kita ke alat ukur yang berikutnya, namanya ohmmeter. Nah, kalau ohmmeter teman-teman, biasanya ini ada sebuah alat namanya avometer. Ada tegangan, ada arus listrik, sama ada ohmmeter gitu. Nah, di sini untuk ohmnya atau R-nya itu tinggal angka yang ditunjuk aja teman-teman, dikali sama faktor pengalihnya. Faktor pengalihnya yang mana? Yang ini nih. Ada kali 1, ada kali 10, ada kali 100, ada kali 1K, ada kali 10K, seperti itu. Nah, contoh ya, misalnya kita ambil faktor pengalihnya itu yang dikali 100 gitu ya. Kita ambil faktor pengalihnya adalah dikali 100. Nah, kamu lihat di sini angka yang ditunjuk ini 0, terus ini 1, berarti ini ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Berarti angka yang ditunjuk adalah 0,5 dikali langsung saja 100. Jadi R sama dengan 50 ohm. Begitu teman-teman untuk alat ukur listrik. Oke, seperti itu untuk alat ukur listrik. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ada sebuah rangkaian listrik. Di sini ada, kamu bisa lihat ada ampere meter ya, ini ya. Lalu di sini ada V atau voltmeter. Lalu ini ada saklar. Ini ada sumber arus listrik. Kalau dilihat, ini adalah positif, ini adalah negatif. Nah, terus kita lihat kabelnya nih teman-teman, lurus. Ini kabelnya saya kasih tanda merah di sini. Nah, kita urutkan saja kabel ini. Nah, ternyata untuk ampere tidak terputus ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini ada lampu. Ini lanjut saja di sini begitu. Nah, terus ternyata yang dipakai kabelnya sampai sini teman-teman, akhirnya dia ke negatif. Oke, itulah rangkaiannya. Terus loh, kok voltnya kabelnya nggak ikut? Nah, volt ini berbeda, dia membuat jalur sendiri teman-teman. Nah, dia bikin jalur sendiri nih di sini. Nah, jadi kalau digambarkan kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini adalah kutub positif, ini kutub negatif gitu ya. Ada batu baterainya 3, kita gambarnya berarti seperti ini. Lalu di sini ada saklar. Saklarnya tertutup ya. Lalu di sini ada ampere meter. Nah, lalu ada 2 lampu ya di situ. Ada 2 lampu. Terus satu lagi. Terus baru dia ke sini. Akhirnya tiba di kutub negatif. Nah, di antara lampu yang pertama itu ada voltmeter. Nah, kurang lebih gambarnya kalau diberi diagram seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau ampere meter itu dipasang satu jalur. Satu jalur berarti menunjukkan kalau ampere meter harus dipasang secara seri gitu teman-teman. Sedangkan untuk voltmeter harus dipasang paralel. Kenapa? Karena dia harus membuat jalur baru di sini.
saya bikin jalur baru di sini. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Nanti akan kita pakai dalam penjelasan yang selanjutnya. Untuk yang kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.